Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kadar atau presentasi komposisi. Ya, apa itu kadar atau persentase komposisi? Jadi ketika contohnya gini, ketika kita mau masak sop gitu ya. Di situ kan kita ada bahan-bahannya. Ada air, ada mungkin kobis, ada wortel, ada garam. Nah, berapa banyak sih wortel yang diperlukan, air yang diperlukan, garam yang diperlukan, itu berapa persen. Nah, itu sama aja kayak gini. Misal ada suatu senyawa, berapa sih kadar masing-masing unsur dalam senyawa tersebut gitu, atau yang lainnya. Jadi kadar itu dibagi 3. Yang pertama persentase massa, yang kedua persentase volume, yang ketiga persentase berat per volume. Nah, contoh paling gampang ini dulu, persentase volume. Jadi contoh, ketika kalian memperhatikan, kalau dalam cuka gitu ya, botol cuka biasanya ada tulisannya cuka 95% atau cuka makan 95%. Nah, 95% ini adalah kadar cuka dalam satu botol cuka makan itu. Jadi 90% ini artinya apa? Jadi dalam botol cuka itu 95% itu adalah volume cuka atau volume asam asetat murni. Sedangkan 5%-nya adalah volume air. Misal dalam cuka tersebut 100 ml gitu ya. 100 ml misal. 95% volume cuka. Berarti 95% dari 100 mili atau 95 milinya itu adalah cuka. Sedangkan 5% dari 100 mili itu adalah air. Jadi 95 milinya cuka, 5 milinya air gitu. Itu contoh persentase volume. Ada juga persentase berat per volume. Contohnya, kita melarutkan 50 gram gula dalam 100 mili air. Maka persen berat per volumenya berapa? Berarti 50. Berat itu kan satuannya gram ya. 50 gram dibagi volume airnya berapa? 100 mili. 50 gram per 100 mili air. Kali 100%, berarti ada 50% gula dalam 100 mili air. Itu volume berat per volume atau persentase berat per volume. Nah, yang paling sering dipakai adalah ini, persentase massa. Jadi dibagi 2. Persen massa itu dapat dicari dengan massa zat terlarut per massa total kali 100%. Misal tadi ya, kita melarutkan 50 gram gula, misal tadi 50 gram gula. 50 gram gula kita larutkan dalam 100 ml air. Nah, misal massa jenis air itu 1 ya. Jadi 100 ml itu sama aja 100 gram air misal saja. Nah, berapa persen massa 50 gram gula yang dilarutkan dalam 100 ml air atau 100 gram air? Berarti massa zat terlarutnya adalah gula. Berarti massa gula 50 gram dibagi massa total. Massa totalnya adalah massa air plus gula. Berarti 50 tambah 100. 150 kali 100% gitu ya. Atau sekitar 33,3 gitu ya persen. Atau 100 dibagi 3 gitu kan, 33,3% gitu. Nah, yang tadi Ibu bilang, selain itu persen atau kadar atau persentase komposisi juga bisa untuk menghitung persen unsur-unsur dalam senyawa atau persen komposisi unsur-unsur dalam senyawa. Contoh, ada senyawa H2O gitu. Nah, kita bisa menghitung berapa persen unsur H dalam H2O itu, berapa persen unsur O dalam H2O itu. Caranya adalah kita pakai AR. Jadi untuk menghitung persentase H dalam H2O, rumusnya adalah ARH dikali jumlah atom H dalam H2O di sini per MR total, MR H2O kali 100%.
Nah, ARH itu 1, ARO itu 16. Jadi kita bisa menghitung MrH2O itu 18, berasal dari ini ya, H2O hanya ada 2, berarti 1 kali 2 kan 2, ditambah ARO 16, berarti 16 tambah 2 18. Nah, persen H dalam H2O adalah ARH itu 1 dikali jumlah atom H. Nah, jumlah atom H dalam H2O adalah 2, berarti kali 2 per MR total atau MR H2O itu. Jadi per 18 kali 100%, atau sama dengan 11,11%. Ketika kita menghitung persentase O dalam H2O, yaitu ARO kali jumlah atom O per MR senyawa. Di sini senyawanya H2O per MR H2O. ARO itu 16. Terus jumlah atom O dalam H2O, di situ kan O-nya hanya ada 1 ya, berarti kali 1 per MR H2O per 18 kali 100%, sekitar 88,89%. Jadi unsur H dalam H2O itu hanya 11,11%, sedangkan unsur O dalam H2O itu banyak, yaitu 88,89%. Jadi sebenarnya yang menentukan besar kecilnya persentase suatu unsur dalam senyawanya itu adalah ini, AR-nya. Semakin besar AR unsur tersebut, maka dan semakin banyak jumlah atom unsur tersebut dalam suatu senyawa, maka persentasenya semakin banyak. Nah, bagaimana ketika kita atau ditanya, misal dalam H2O ini, contoh ya, ada 18 gram H2O, maka berapa massa H dalam H2O? Sama, rumusnya kayak mencari persentase unsur H dalam H2O. Kalau mencari persentase H dalam H2O dikali 100%, kalau mencari massa H dalam H2O, itu ARH kali jumlah H per MrH2O dikali massa H2O. Nah, tadi ya, kalau tadi persentase H dikali 100%, kalau mencari massa H dikali massa senyawanya. Gitu. Misal, contoh soalnya adalah ada 18 gram H2O, berapa massa H dalam H2O? Massa H dalam H2O adalah kita hitung dari ARH dikali jumlah H bagi MrH2O kali massa H2O. ARH adalah 1. Jumlah H dalam H2O ada 2 per MrH2O, tadi 18 ya. Nah, di sini kali massa H2O. Di sini dalam soal massa H2O-nya totalnya adalah 18 gram. Dikali 18. Jadi massa H dalam H2O adalah 2 gram. Berasal dari ARH kali jumlah atom H per MrH2O kali massa total H2O. Ada 2 gram. Jadi massa O-nya berarti tinggal sisanya kan. Misal berarti massa O dalam H2O tinggal sisanya. Kan total massanya 18 gram. Jadi 18 kurangi 2, kurangi massa H. Ada 16 gram gitu. Ada 16 gram massa O. Paham ya? Nah, untuk latihan silakan kerjakan ini, 2 soal ini. Yang pertama, hitung massa nitrogen dalam 100 gram CaNO3 2 kali. Berarti N ya. Berarti ARN di sini berapa? 14 dikali jumlah atom N. Nah, di sini jumlah atom N-nya 2 ya. Bagi MrCaNO3 2 kali, kita hitung MR-nya berapa. Dikali massanya, massa total 100 gram. Ketemu deh massa nitrogen. Jadi pakai rumus yang ini ya. Tapi di sini senyawanya adalah CaNO3 2 kali. Kemudian nomor 2, sebanyak 10 ml alkohol 70% ditambahkan 200 ml Aquades. Berapakah kadar alkohol sekarang? Nah, di sini 10 ml alkohol 70% artinya 70% itu alkohol, 30%-nya air. Gitu ya. Atau berarti 7 ml itu alkohol, 3 ml air. Kemudian ketika ditambah 200 ml berarti
airnya bertambah 200 ditambah 3 mili ini 203 mili, ya enggak? Kadar alkohol sekarang berarti alkoholnya kan tetap 7 mili. Nah, pelarutnya naik jadi 203 mili kali 100%. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada, silahkan bisa chat Ibu ya. Silahkan 2 soal ini dikerjakan. Terima kasih. Semangat.